Halo, masih di video praktikum kimia organik yang membahas praktikum model molekul. Kali ini kita akan bergerak ke konformasi 1,3 di metil sikloheksana. Same drill, yaitu kita harus melihat kedua isomer geometri cis dan trans dari 1,3 di metil sikloheksana, kemudian membalikan cincinnya dan mengidentifikasi siapa yang paling stabil atau energinya paling rendah, siapa yang ada di tengah-tengah, dan siapa yang paling tidak stabil atau energinya paling tinggi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke Avogadro. Sekali lagi saya sudah siapkan file untuk percobaan ini yang dapat Anda unduh dengan link yang ada di deskripsi. File yang sudah saya siapkan ada dua, ada cis, ada trans. Kita buka dulu cis 1,3 di metil sikloheksana MEPTRJ.XYZ. Nah, sekarang kita dihadapkan pada molekul cis 1,3 di metil sikloheksana, di mana Anda bisa langsung melihat di sini bahwa kedua substituen metil berposisi ekuatorial. Karena berposisi ekuatorial, maka interaksi tolak-menolak 1,3 di aksial hanya melibatkan atom-atom hidrogen di sini, baik di bagian atas cincin maupun di bagian bawah cincin. Setelah beberapa kali melihat hal ini, tentunya kita bisa meramalkan sekarang kira-kira apakah bentuk ini akan punya energi yang tinggi atau rendah sekali. Dugaannya adalah rendah sekali karena metil-metilnya ada di posisi ekuatorial. Tapi sebelum ke situ saya ingatkan kembali kenapa ini disebut cis. Itu karena kedua metil di sini kita bisa lihat mereka menghadap ke arah yang sama, yaitu itu mengarah ke atas dan ini juga mengarah ke atas. Jadi termasuk isomer geometri cis. Oke, sekarang kita coba lihat energinya ya. Energinya dapat kita lihat sekali lagi di extension, molecular mechanics, dan calculate energy. Silahkan Anda catat energi yang muncul di sini adalah 24.8696 kJ per mol. Oke, sekarang kita coba flipping cincin ini, extension, animation, dan kita coba mainkan trajektorinya. Kita dapatkan sesuatu yang terlihat 180 derajat berkebalikan dengan yang tadi, yaitu kedua metil berposisi aksial. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kedua metil dua-duanya ada di sisi atas cincin dalam model yang saya buat ini. Dan ini artinya interaksi 1,3 di aksial pada cincin ini akan jauh lebih masif. Karena kita lihat dua gugus besar metil dan metil di sini itu saling berdekatan. Oke, nampaknya ini akan menarik kalau kita coba tampilkan dalam bentuk van der Waals sphere. Look at that. Two giants are next to each other and literally they're kissing. Oke, jadi kita bisa menduga di sini dengan adanya dua metil di satu sisi cincin berposisi aksial terlibat 1,3 di aksial, maka energinya seharusnya jauh lebih tinggi, 59.2983 kJ per mol. Coba Anda cari selisihnya dengan energi yang tadi ya. Oke, kita sudah lihat kedua konformasi dari cis 1,3 dimetil sikloheksana, yaitu cis EE dan cis AA 1,3 dimetil sikloheksana.
Dan dari sini kita bisa mengurutkan dulu dalam cis ini siapa yang lebih tinggi energinya dan siapa yang lebih rendah energinya serta mengapa. Oke, saya rasa itu cukup jelas untuk cis 1,3 dimetilsikloheksana, maka kita akan segera tinggalkan model molekul ini dan kita buka file yang kedua, yaitu trans 1,3 dimetilsikloheksana, dan ini pun sudah saya sediakan linknya di deskripsi. Siapa tahu Anda mau coba-coba sendiri. Siapa tahu ya. Ya, saya tidak akan tahu dan itu terserah Anda. Oke, kita bisa lihat di sini kenapa ini disebut trans. Itu karena sekali lagi dua substituen mengarah ke arah yang berbeda. Ini ekuatorial ke atas dan ini aksial ke bawah. Jadi karena yang satu ke atas, yang satu ke bawah, maka mereka adalah trans 1,3 dimetilsikloheksana. Dan lebih lengkap lagi, satunya ekuatorial, satunya lagi aksial. Jadi ini adalah trans EA 1,3 dimetilsikloheksana. Berapakah energinya? Mari kita lihat. Extension, Molecular Mechanics, Calculate Energy. 31.1588 kilojoule per mol. Harap itu Anda catat. Ini terjadi akibat kita punya satu metil yang terlibat interaksi 1,3 diaksial, yaitu metil yang ini. Kita bisa lihat metil yang ini akan berinteraksi tolak-menolak dengan hidrogen ini dan hidrogen itu. Sementara itu, metil yang berposisi ekuatorial sekali lagi dia terisolir di sini, tidak punya teman untuk berbaku hantam dalam tolak-menolak elektrostatik ya. Oke. Nah, sekarang same drill, kita akan coba flipping cincin ini. Sekali lagi saya sudah siapkan data untuk flippingnya, dan itu dapat Anda coba akses dengan masuk ke extension, animation, dan kita coba lihat trajektorinya dari EA ke AE. EA, AE, EA, AE. EAE, EAE, EAE. Oke, jadi seperti yang sebelumnya kita sudah lihat di 1,2 dimetilsikloheksana, sebetulnya yang EAAE, EAAE itu nggak beda ya. Kita bisa lihat di sini pun satu metil itu berposisi aksial dan terlibat interaksi 1,3 diaksial. Terlibat 1,3 diaksial. Seperti tadi, cuman satu metil juga yang terlibat 1,3 diaksial. Oke, dan seharusnya ini akan tergambar dari energinya. Extension, Molecular Mechanics, Calculate Energy. Iya, masih sekitar 31 kilojoule per mol. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bentuk atau konformasi di 1,3 dimetilsikloheksana ini ya, yang trans baik EA maupun AE itu keduanya sama, tidak berubah, karena kita bisa lihat baik di EA maupun AE hanya satu metil yang terlibat interaksi 1,3 diaksial. Oke, saya harap itu cukup jelas bagi Anda yang menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jika Anda ingin mendengarkan dan menonton penjelasan yang lebih lengkap dan lebih taat asas, Anda bisa melihat video kami sebelumnya khusus tentang 1,3 dimetilsikloheksana ini yang telah dibuat bersama Pak Budi Arifin. That's all for now. See you again on the next video and bye-bye.